menghilangkan perasaan marah. Jadi cobalah untuk meredakan perasaan marah dan dendam. Kenapa? Karena itu akan menghalangi proses memaafkan. Nah, yang kedua, berpikir positif dan objektif. Nah, cobalah untuk melihat kesalahan orang lain dari sudut pandang yang lebih objektif dan berpikir positif. Yang ketiga, memaafkan dengan tulus. Nah, setelah meredakan perasaan negatif, berikan maaf dengan tulus tanpa mengharapkan balasan. Yang keempat, jaga hubungan yang harmonis. Nah, setelah memaafkan, tetap jaga hubungan dengan orang tersebut agar apa? Agar tetap harmonis dan terhindar dari perpecahan. Jadi kesimpulannya, hikmah penyesalan dan memaafkan yaitu menyesal dan memaafkan membawa kedamaian hati, memperbaiki hubungan sosial, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Praktik penyesalan dan memaafkan. Nah, prakteknya bagaimana? Dengan menerapkan kedua sikap ini dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan hidup lebih harmonis. Oke anak-anak, untuk materi kita hari ini sudah dijelaskan ya. Nah, lalu kalian bisa nanti membuat kelompok yang akan dibagi dua ya. Kelompok pertama, kelompok 1 ya, Arka, Arif, David, dan Tina. Untuk kelompok 2, Vira, Zahra, Alfi, dan Fahmi. Kelompok 3, Misela, Nana, dan Burkon. Tadi sudah bisa menjawab hikmah yang kita ambil dari pernyataan penyesalan dan memaafkan. Setelah itu kita langsung ke kelompok masing-masing yang sudah disebutkan tadi. Kelompok 1, ya silakan berdiri. Arka, Arif, David, Kinan. Kelompok 2, Vira, Zahra, Alfi, dan Fanu. Kelompok 3, Gisela, Nana, Burkon. Oke, sudah ke kelompoknya masing-masing. Nah, tugas kelompok 1 yang sebelah sini ya, kelompok 1 menulis dan membuat poster tentang hikmah memaafkan. Kemudian untuk kelompok 2 membuat video pendek yang menceritakan kisah seseorang yang menyesal dan memaafkan. Kelompok 3 menyusun cerita pendek tentang penyesalan dan memaafkan. Ya. Oke? Ya, bagi dulu. Saatnya.
memberitahu